Hi, welcome to my channel. Hari ini aku akan membahas tentang kasus pembunuhan seorang wanita bernama Julie Baskin yang terjadi di kota Oklahoma, Amerika Serikat pada tahun 1996. Jewel Jane Baskin atau yang sering disapa Julie Baskin adalah seorang mahasiswi yang baru saja menyelesaikan kuliah semester akhirnya yang lahir pada 24 Oktober 1975 di kota Benton, Saline County, Arkansas, Amerika. Dia dibunuh seseorang pada usia 21 tahun setelah pulang sehabis mengantar temannya ke bandara. Julie adalah siswa yang sangat cerdas, rajin dan bersemangat. Dia bercita-cita menjadi seorang guru balet bagi anak-anak dan membuka sanggar tarinya sendiri. Maka pada tahun 1993, setelah tamat SMA, dia melanjutkan sekolahnya dengan kuliah di Universitas Oklahoma mengambil jurusan seni tari balet. Setelah lulus di Universitas Oklahoma, dia juga sudah berencana untuk kembali ke kota kelahirannya di Arkansas untuk melanjutkan kuliahnya dengan mengambil program master di bidang seni tari balet di Universitas Arkansas. Namun semua harapan dan cita-citanya kandas di tengah jalan ketika dia dibunuh pada 20 Desember 1996. Lalu bagaimanakah kisahnya? Mari dengarkan selengkapnya. Pada bulan Desember tahun 1996, Julie Baskin dan temannya Ryan James bermain di rumah kakek neneknya Ryan James. Setelah itu mereka pergi bermain golf, lalu pulang untuk makan malam, dan sehabis makan malam mereka menonton film serta berjanji akan makan siang bersama pada esok harinya. Julie tinggal bersama Ryan James sampai sekitar jam 10 malam, lalu pamit pulang dan pergi ke tempat temannya yang lain, dan di sana mereka bermain monopoli dan bertukar kado Natal yang juga dihadiri Megan, teman satu kamarnya. Kemudian sekitar jam 2 pagi, Julie dan Megan pamit pulang karena Julie sudah berjanji akan mengantarkan Megan ke bandara pada jam 5 pagi. Tetapi sebelum pulang, mereka pergi ke restoran untuk makan, dan setelah itu mereka pergi mengisi bensin ke pom bensin dan membeli minuman cappuccino. Kurang lebih jam 3 pagi, mereka kembali ke apartemen untuk mengambil barang-barang bawaan Megan, dan sekitar jam 4.30 pagi mereka berangkat ke bandara dan sampai di sana sekitar kurang lebih 30 menit. Julie kemudian menurunkan Megan, dan itulah terakhir kalinya Megan melihat Julie Baskin. Sekitar jam 5.30 pagi, penghuni apartemen tempat tinggal Julie sempat mendengar adanya teriakan seorang wanita. Bahkan salah satu dari mereka sampai membuat panggilan ke panggilan darurat 911 yang ada di Amerika. Beberapa jam kemudian, Ryan James, teman Julie, datang menjemput Julie untuk janji makan siang bersama yang sudah mereka sepakati. Akan tetapi, dia tidak menemukan Julie di apartemennya dan juga tidak melihat mobil Julie. Karena khawatir, dia akhirnya melaporkan hal itu ke polisi. Tidak lama setelah itu, kedua orang tua Julie juga sampai di apartemennya. Karena mereka sudah berjanji dan berencana sebelumnya akan membantu Julie pindah kembali ke Benton, Arkansas, kota kelahirannya, di mana dia akan melanjutkan kuliahnya. Tapi alih-alih menjumpai Julie,
mereka malah menemukan polisi yang sedang memeriksa apartemen Julie dan memberitahu mereka tentang hilangnya Julie, putri mereka. Setelah 24 jam kemudian, barulah tubuh Julie ditemukan. Akan tetapi, dia ditemukan sudah tidak bernyawa. Tubuhnya ditemukan di sebuah danau yang berjarak sekitar kurang lebih 24 km dari apartemen tempat tinggalnya. Tubuhnya ditemukan dengan tangannya diikat ke belakang dengan menggunakan tali sepatu, dan setengah dari tubuhnya berada di dalam air. Dan dari pemeriksaan diyakini dia ditembak dari belakang dengan gaya eksekusi. Di tubuhnya juga ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan dan pemerkosaan. Di dekat tubuh Julie, polisi juga menemukan 2 jejak sepatu yang diyakini merupakan jejak sepatu Julie dan jejak sepatu pelaku. Salah satu jejak sepatu diyakini merupakan sepatu milik seorang pria dengan menggunakan sepatu bermerek Nike yang biasa dipakai oleh pelari. Dan sekitar kurang lebih 6 meter dari tubuh Julie, polisi juga menemukan leotard berwarna pink, yaitu sejenis pakaian yang biasa dipakai oleh atlet gimnastik atau penari balet. Di leotard berwarna pink dengan inisial JB ditemukan adanya DNA seorang pria. Lalu polisi mengambil DNA-nya untuk digunakan nantinya saat penyelidikan lanjut. Kampus Julie, dan di sana mereka mengetahui bahwa Julie mempunyai banyak teman. Mereka kemudian menginterogasi teman-teman Julie satu persatu untuk mendapat keterangan lebih lanjut. Polisi berharap mereka mendapatkan informasi yang nantinya bisa digunakan untuk penyelidikan. Namun tidak ada satupun di antara mereka yang patut dicurigai, karena semua teman-teman Julie menyukai Julie. Di apartemen Julie, polisi juga tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan, sehingga kemungkinan ia tidak diculik saat berada di apartemennya. Namun tidak lama kemudian, polisi akhirnya menemukan mobil Julie yang berada sekitar berjarak 1 blok dari apartemennya. Di dalam mobil Julie, polisi menemukan bahwa ada pasir merah yang ciri-cirinya sama dengan pasir yang ada di danau di mana tubuh Julie ditemukan. Akan tetapi, setelah melakukan pengecekan, polisi tidak menemukan adanya bukti lain atau sidik jari dari pelaku di dalam mobil Julie. Tetapi dipastikan kemungkinan bahwa telepon genggam milik Julie diambil oleh pelaku. Polisi memeriksa nomor telepon genggam Julie untuk mengetahui catatan penggunaannya, dan dari sana polisi menemukan bahwa ada seseorang yang membuat panggilan sebanyak 2 kali setelah kematian Julie. Dari sana diketahui bahwa seseorang membuat panggilan ke nomor perakiraan cuaca dan nomor di luar jangkauan. Namun hari-hari berlalu, tidak ada tanda-tanda akan kemajuan kasus Julie. Hingga sekitar 1 bulan kemudian, seorang pria menelepon kantor polisi dan melaporkan bahwa saat kematian Julie, dia melihat mobil yang mirip dengan mobil Julie di dekat danau. Karena pria itu sedikit curiga, dia kemudian mengikuti mobil itu untuk melihat wajah pengemudinya. Meskipun pengemudi itu berusaha untuk menghindar, namun akhirnya dia bisa melihat wajah pengemudinya. Polisi membuat sketsa pelaku berdasarkan penjelasan dari pria itu,
Diperkirakan dari ciri-cirinya dia masih seorang mahasiswa, berwajah Hispanik dengan rambut hitam dan kekar. Kemudian polisi menyebarkannya melalui media lokal, akan tetapi tidak membuahkan hasil. Kasusnya pun kembali berhenti tanpa ada hasil selama 4,5 tahun. Kemudian setelah lebih dari 4,5 tahun, polisi kembali menerima telepon dari seorang tahanan wanita dari penjara Oklahoma. Dia memberitahu polisi bahwa sketsa yang dibuat mirip dengan teman lamanya, tetapi ternyata tidak terbukti dan pria itu pun dilepaskan. Namun pria itu sempat mencurigai bahwa kemungkinan pelakunya adalah saudaranya yang lain. Tetapi setelah diselidiki, saudaranya juga bukan pelaku pembunuhan. Karena tidak ada bukti-bukti lain, kasus akhirnya kembali berhenti dan membuat orang tua Julie menjadi sangat sedih karena tidak ada kejelasan kasus dari pembunuhan putri mereka. Polisi juga mencoba mengumpulkan DNA dari semua pria yang pernah dikenal Julie, dan setelah dicocokkan, tidak ada satupun yang sama dengan DNA pelaku. Pada tahun 2002, 6 tahun setelah kematian Julie, polisi menangkap seorang pria bernama Anthony Sanchez yang dilaporkan kekasihnya atas kekerasan. Salah satu mantan kekasih Anthony Sanchez memberitahu polisi tentang diari yang ditulisnya, dan di dalamnya dituliskan bahwa saat pembunuhan Julie, Anthony membelikan 2 pasang sepatu Nike, satu untuk dirinya dan satu lagi untuk kekasihnya dengan ukuran kaki nomor 9. Dan setelah diperiksa, ditemukan juga bahwa nomor telepon salah satu mantan Anthony mirip dengan nomor yang pernah dihubungi dari nomor telepon genggam Julie setelah kematiannya. Hanya ada 1 angka saja yang membedakannya. Diketahui juga ternyata Sanchez dan ayahnya mempunyai hobi yang aneh. Tetangga mereka mengatakan mereka sering mendengarkan Sanchez dan ayahnya menembak di dalam rumah mereka. Polisi akhirnya mengumpulkan peluru dari rumah mereka dan mencocokkannya dengan peluru yang ditemukan di tubuh Julie. Dan ternyata ditemukan bahwa Julie ditembak dengan senjata yang sama, yaitu senjata kaliber 22. Akhirnya pada tahun 2004, DNA Sanchez dicocokkan dengan DNA yang ditemukan di leotard Julie, dan ternyata memang sama. Sanchez diketahui hanya berumur 18 tahun pada saat melakukan kejahatannya, sehingga benarlah apa yang didiskusikan oleh pria pelapor pertama. Pada tahun 2006, Anthony Sanchez divonis bersalah dan dijatuhi hukuman mati yang akan dijadwalkan dilaksanakan pada 21 September 2023. Pada tahun 2022, Sanchez masih mengaku tidak bersalah dan menuduh bahwa ayahnya lah, yaitu Thomas Glenn Sanchez, yang telah bunuh diri yang membunuh Julie. Karena ayahnya mengaku kepada pacarnya bahwa dialah yang telah membunuh Julie. Akan tetapi polisi membuktikan bahwa tuduhan Sanchez tidak benar. Akhirnya pada 21 September 2023, Sanchez disuntik mati setelah dipenjara selama kurang lebih 17 tahun lamanya pada usia 44 tahun. Bahkan saat dieksekusi, dia masih mengaku tidak bersalah dan mengkritik mantan pengacaranya, serta berterima kasih kepada pendukungnya dan juga guru spiritualnya. Demikianlah kisah tragis yang menimpa Julie Baskin, seorang wanita yang baru saja menyelesaikan kuliahnya
harus kehilangan nyawanya pada usia 21 tahun. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe.